Manginang di jolo boy dope piga halak nai taluas ma kadongata ngolowoi pitu ma sabangku amanginang masih pasiatan mahita.
Di pintu masuk ke arah Parwasta tu bangun nama Walinar siap di bagas tuang peman arah di lantai 2 produksi anu di bagas Garijau tapatu padotong per minggu di Gedung Serbaguna lantai 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul untuk mendengarkan suara panggilan Kristus pada salibnya. Yesus berseru memanggil setiap orang, memanggil aku, memanggilmu, dan seluruh bangsa yang jauh dan dekat untuk memperoleh keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah mendekat kepadanya. Mari dengarkan dan jawablah panggilannya dari salib pengorbanannya. Mari kita bernyanyi. Lihatlah, dia digantung di kayu salib untuk memberi kehidupan bagi kita dan pengampunan dosa-dosa kita. Melalui ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, Tuhan mengukirkan dalam hati kita bahwa dosa-dosa kita telah ditanggungnya. Dialah juru selamat kita. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda,
yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami, kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 84 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 83 ayat 2 dan ayat 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 88 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini pada peringatan kematian Tuhan Yesus, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Kita baca secara responsoria. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku.
Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 622 ayat 1 sampai ayat 2. Kami undang untuk Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Mari kita mendengar Bapak Ibu informasi pemberitahuan atau sunggul-sunggul dalam peringatan kematian Tuhan Yesus pada saat ini. Yang pertama, ibadah kita hari ini adalah peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus. Kita mengenang akan besarnya kasih Kristus untuk kita. Yang kedua, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Yang ketiga, nanti siang pukul 14 gereja kita mengadakan ibadah hening perpunguan Nahohom, yaitu peringatan detik-detik kematian Tuhan Yesus. Marilah kita semua mengikutinya. Yang keempat, hari Minggu tanggal 9 April adalah pesta Paskah yang pertama atau pesta hari kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian jadwal ibadah Minggu di gereja kita. Pukul 4 pagi, buha-buha ijuk sekolah minggu, dan pukul 4.30 buha-buha ijuk jemaat dewasa bertempat di gereja. Pukul 8 pagi, ibadah Minggu Paskah yang pertama, bahasa Indonesia. Pukul 10 pagi, ibadah Minggu Paskah pertama, bahasa Batak. Dan pukul 16 WIB, Minggu Paskah remaja. Dan pukul 18 WIB atau ibadah sore di Minggu Paskah pertama, bahasa Indonesia. Dan gereja kita menyediakan telur Paskah bagi seluruh jemaat yang akan dibagikan nantinya ketika ibadah sudah selesai. Demi kita pada akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita Terus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, kiranya menyertai rohmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada peringatan akan kematian Yesus Kristus pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian adalah rehabilitasi hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah terputus akibat dosa. Rehabilitasi hubungan antara Adam yang pertama dengan Allah yang sudah diputuskan oleh dosa. Dan itulah yang kita rayakan saat ini. Rehabilitasi hubungan kita dengan Allah. Allah memulihkan hubungannya kembali dengan manusia. Saudara-saudara, setelah Adam pertama jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha untuk mempersekutukan kembali hidupnya dengan Allah. Manusia berusaha untuk menjalin hubungannya kembali dengan Allah, tetapi semuanya sia-sia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan ketika Allah berseru-seru kepada Adam dan Hawa, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Jawaban Adam, "Aku mendengar suaramu ya Tuhan, tapi aku takut karena telanjang." Lalu dia menutupi tubuhnya dengan daun-daunan yang dia pikir bahwa dengan menutupi tubuhnya maka dia terbebas dari kesalahan, maka dia terbebas dari dosa. Saudara-saudara, usaha manusia
usaha Adam dan Hawa untuk mempersekutukan kembali hidupnya kepada Tuhan sia-sia, karena daun-daun itu akan busuk dan menjadi sampah. Lalu Allah menutupi mereka dengan kulit binatang, bukan dengan daun-daun. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka selama manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah diperantarakan oleh imam. Ada imam yang mengantarai manusia dengan Allah. Persembahan atau korban persembahan yang akan diberikan manusia kepada Allah diberikan melalui perantaraan imam. Maka ada jarak. Manusia yang berdosa harus diperantarakan oleh imam. Di tengah-tengah Yahudi, imam agung itu dipilih 1 kali dalam 1 tahun. Maka tugas imam agung adalah menyampaikan firman Allah kepada manusia. Tugas imam agung adalah membawa manusia masuk ke hadirat Allah. Dan tugas imam agung adalah sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Saudara-saudara, imam mempersembahkan ritus korban tahunan di bait suci, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang yang maha suci. Di dalam ruang yang maha suci itu, imam besar melakukan ritual pengorbanan darah domba sebagai ganti dosa seluruh rakyat Yahudi di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani melihat bahwa imam besar yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Bahwa imam agung yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, bukan karena kehormatan yang diberikan manusia kepada dia, tetapi hakikat dirinya sendiri yang melintasi semua langit. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia melintasi semua langit. Ada 2 pemikiran, dia turun dari langit, dan yang kedua, dia tidak dibatasi oleh langit-langit. Maka saudara-saudara, dia bukan memilih dirinya sendiri, dia tidak dipilih manusia, tetapi hakikat dia dipilih oleh Allah menjadi imam agung, pengantara manusia dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, imam agung yang besar itu tidak mengorbankan darah domba, tetapi imam agung yang besar itu mengorbankan darahnya sendiri sebagai korban persembahan kepada Tuhan, sebagai korban persembahan kepada Allah yang sifatnya sekali untuk selama-lamanya. Imam besar Yahudi mengorbankan darah domba sekali setahun, tetapi imam besar Yesus Kristus mengorbankan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu fungsi imam besar itu mengalami apa yang dialami oleh manusia. Maka imam besar itu harus merasa satu dengan manusia. Dalam ayat 7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, dan sanggup menyelamatkannya dari maut. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Saudara-saudara, dalam malam-malam Pasion kita sudah merenungkan peristiwa Getsemane. Dalam peristiwa Getsemane, dalam doa Yesus, dalam keringat Yesus yang seperti darah bercucuran,
dia katakan, sekiranya cawan ini bisa berlalu, tetapi bukan rencanaku, tetapi rencanamu. Sekiranya penderitaan ini bisa berlalu, tetapi bukan rencanaku, tetapi rencanamu. Saudara-saudara, istilah Yunani, tangisan itu kraut. Tangisan itu jeritan yang sangat keras yang keluar dari hati seseorang. Jeritan menghadapi sebuah kematian yang seyogianya manusia yang menjerit tentang kematiannya, tetapi itu sudah diambil alih Imam Agung yang besar itu, tetapi itu sudah diambil alih oleh Kristus sebagai imam besar. Dia yang menyerukan jerutan kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Saudara-saudara, persembahan korban yang paling besar adalah tubuh Yesus Kristus itu sendiri. Molo imam besar sehelisa tahu do, tetapi tubuh Kristus Yesus itu dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keimaman Yesus Kristus, Dia mengalami semua yang dia alami oleh manusia. Dia dekat dengan manusia, Dia simpati dengan manusia, Dia masuk dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia masuk dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Maka yang pertama, tugas imam besar itu, yang pertama tugas imam agung di dalam Yesus Kristus adalah membalut kita dengan kulitnya dan menempelkan wajahnya di wajah kita, sehingga wajah Kristus terpancar di wajah kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru, dan kita menjadi manusia yang baru, dan kita menjadi Adam yang baru. Yang kedua, saudara-saudara, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Saudara-saudara, dari sisi kemanusiaan, kematian itu sangat sulit dihadapi oleh Yesus. Kenapa Dia menangis? Karena kematian itu sangat menyakitkan bagi Dia dari sisi kemanusiaan. Maka ketika Dia menangis, Dia 100% manusia. Dari sisi kemanusiaan, kenapa Dia katakan seandainya cawan penderitaan ini bisa berlalu? Karena Dia manusia. Tetapi Dia menuruti itu, tetapi Dia melalui itu semuanya karena ketaatannya kepada Allah. Maka saudara-saudara, sifat Yesus sebagai imam agung, Ia belajar menjadi taat dari penderitaannya. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dia yang berasal dari Allah, Dia yang berasal dari tahta kerajaan Allah yang sangat tinggi, dan masuk ke dalam kematian manusia, dan itu adalah ketaatannya kepada Allah. Sekali lagi saya baca ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemampuan Yesus untuk bergaul dengan sesama manusia adalah ketaatannya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia.
penulis kitab-kitab Perjanjian Baru sering mengatakan bahwa itu adalah kesabaran. Kematian Yesus adalah ketaatan dia untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, dan ketaatan itu adalah sebuah kesabaran. Kesabaran adalah sikap simpati yang lembut namun tegas dan kuat, yang dengan kesadaran yang hebat pada akhirnya menyadarkan orang lain untuk kembali ke jalan yang benar, menanggung sabar terhadap orang lain. Maka kesabaran Yesus adalah kemampuan untuk menahan nafsu kemarahan terhadap orang yang berbuat bodoh. Maka kesabaran Yesus adalah kemampuan untuk menahan nafsu kemarahan terhadap orang yang berbuat dosa. Itu kesabaran. Saudara-saudara, kalau memperhitungkan dosa daripada manusia, kalau memperhitungkan dosa daripada Adam pertama itu, Allah tidak akan memberikan dirinya, Allah tidak akan memberikan tubuhnya, Allah tidak akan memberikan darahnya. Tetapi dia taat kepada apa yang dia derita, dan itu menghasilkan sebuah kesabaran. Dan dia tidak menuntut balas daripada dosa-dosa manusia. Itu adalah sebuah kesabaran. Alanido dihawakan hinaholongan, dia melihat manusia yang berdosa itu, manusia yang bodoh itu. Alai dangi di paretokon ibana, alai rodo ibana manopot hacol maun. Dia tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan. Maka dia belajar taat, dia belajar tunduk, dia belajar setia kepada penderitaannya. Yang ketiga, Imam Agung yang besar itu belajar dari pengalamannya karena menghadapinya dengan penuh hormat. Belajar dari pengalamannya karena menghadapinya dengan penuh hormat. Saudara-saudara, dang nasotar bain di bata salok sasuru-suruan lahu mengebati. Alai tujuan Allah bukan untuk menghambat yang menentang dia, tetapi tujuan Allah adalah asa sahat haluauni. Tujuan Allah adalah untuk memperdamaikan. Maka Yesus Kristus menghadapinya dengan penuh hormat. Yesus Kristus menghadapinya dengan penuh hormat. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia menghadapinya dengan hormat, dia menghadapinya dengan setia. Nang pe itu menyakitkan bagi dia. Nang PI menghabiskan hidup dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang memperdamaikan manusia dengan Allah dengan diperantarakan oleh imam besar, itu sudah diambil alih Yesus Kristus. Maka melalui peringatan akan kematian hari ini, Yesus Kristus menjadi imam besar bagi manusia yang merehabilitasi hubungan kita dengan Allah akibat dosa. Maribak mahire-hire di bagas coroi, gabedang adong be batas ni jolma doho debata. Na saya laon iko marhite perantaraan ni malim dohita maradopol debata. Tapi dengan kematian Kristus, nungabui kita berhubungan langsung dengan Allah. Sekat-sekat itu
telah diputus oleh Yesus Kristus. Sekat-sekat itu telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Maka kita berhubungan langsung dengan Allah. Dimana perjulu si putih hatta sapestata sadarion. Yang kedua adalah taat dari apa yang kita derita, taat dari apa yang kita terima, taat dan tunduk hanya kepada Allah. Imam besar Yahudi mempersembahkan korban bakaran sekali dalam 1 tahun. Tetapi iman besar, imam yang agung itu mempersembahkan hidupnya sekali untuk selama-lamanya. Maka kematian Kristus itu sekali untuk selama-lamanya. Kematian Kristus itu sekali untuk selama-lamanya. Dan adung 2 hali. Maka ketika kita dibaptiskan ke dalam kematian Kristus, baptisan itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Maka ketika kita dimasukkan ke dalam kematian Yesus Kristus dan dikubur bersama-sama dengan Yesus Kristus, kematian itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Hargai, taat dan tunduk kepada Kristus yang menebus kita dari dosa. Amin. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, memutus sekat-sekat hubungan dunia dengan Allah. Yang dulunya imam adalah perantara antara manusia dengan Allah, tetapi dalam kematian Yesus Kristus Engkau telah datang sendiri dan merubah manusia itu, sehingga hubungan kami dengan Allah hubungan secara langsung dan tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Terima kasih Yesus Kristus atas pengorbananmu yang telah menumpahkan darahmu tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersuka cita atas kematianmu dan kami senantiasa taat dan tunduk atas pengorbananmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Ada
Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Jemaat yang mengikuti perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah lepas sidi atau makatidak kaporseaon dan juga sedang tidak dalam keadaan RPP. Jemaat yang belum sidi boleh berdiam diri di tempat duduk masing-masing. Jemaat menerima perjamuan kudus di altar 12 orang per baris dan sesuai dengan arahan para pelayan. Persembahan perjamuan kudus diserahkan sehabis menerima perjamuan. Kita menyerahkannya ke dalam kantong persembahan yang telah disediakan. Marilah kita bersama-sama menjaga keteraturan dan ketenteraman selama berlangsungnya perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengingat betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 152 ayat 1. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang di sorga,
hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatan yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan kemampuan dosa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri kita serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutlah doa ini di dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan rindu akan pengasihan Tuhan, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 153. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
terimalah ini dan minumlah. Ini adalah darah yang dicurahkan ke dalam kematian untuk engkau, untuk penghapusan dosa. Kiranya ini memelihara imanmu. Tuhan Yesus berkata, terimalah ini dan minumlah, sebab ini adalah darah yang dicurahkan ke dalam oleh karena kau Kau
Tuhan Yesus berfirman, terimalah ini dan minumlah sebab Kemari
Mari kita bernyanyi dari BN nomor 574 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan, dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan seluruh dosa umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan kami bagi keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur,
dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudehita maulola mulak sian pitu sabula nejuluma asabui masuk ruasta naneng marminggu sian pintu samping gereja on sian pitu julum ita karuar mau lihat di Inarami manang na basok ulung polarong na madabulong pekna boy di jalo di konsistori.